Oh, iya. Tapi kan lebih seringnya kebanyakan kita ngelihat di Mong Nai. Mong Nai. Jadi mungkin ini adalah plan B dari RRQ. Mungkin di turnamen resmi PMPL, Mhm. pertama kali mereka turun di tempat lain untuk di Mmm. 2 season ini. Oh, mungkin kemarin setelah menjalankan di turnamen tersebut kayak, "Oh, efektif nih, bisa nih kita gunakan sebagai plan lainnya." Jadi mereka menjalankan hal tersebut, tapi terbukti efektif dan nggak ada gitu yang ngisi di bagian tersebut. Jadi harusnya akan menjadi sebuah awal yang baik juga karena kalau misalkan yang namanya di awal udah ketemu orang lain, udah deg-degan di awal gitu loh, ibaratnya hati udah nggak tenang kayak sekarang ini Genesis Dogma yang udah harus bertemu dengan Onyx di awal-awal permainan. Betul, karena kalau ada orang yang kita perlu jaga, dekat sama orang lain, tentu kita agak nggak tenang gitu ya. Nah itu Kayak sekarang Nichil nih, dia. dekat dengan orang yang kita nggak ingin mereka dekat gitu. Dua Iya. tim yang berlawanan. Iya, ada rasa-rasa cemburu dan rasa-rasa ingin merebut gitu ya, dan kita melihat juga ternyata di sisi lain ada APG. APG kayaknya masih cukup nyaman nih, nggak ada orang dekat mereka. Ini ada Iya, di deket-deket apa Nakam, dermaga ya, Nakam itu. Nakam dermaga Nakam situ kan ya? Iya, mereka di kiri-kiri lah, di area-area Nakam. Dan udah mulai sering lah kita melihat tim-tim ini udah nyebar dengan lebih rapi. Karena kan Sunhawk udah berapa kali nih, berapa musim digunakan sebagai map yang kompetitif. Udah lama Yes, lah, bertahun-tahun bahkan ya. Dan semakin kesini, semakin juga tim-tim semakin matang main di area Sunhawk. Dulu kita lihat ya Sunhawk gitu-gitu aja mainnya. betul. Sekarang muncul meta menggunakan kendaraan, Mhm. meta scrapping ekstrim yang seperti Vic mainkan, meta healing, dan banyak sekali strategi-strategi yang diciptakan untuk menguasai map Sunhawk yang memang terkenal sangat sulit untuk dimainkan. Dan kalau kita ngomongin udah sekelasan kayak SEA ini ibaratnya kayak individualnya udah pasti nggak usah diraguin lagi lah ya. Mereka udah pasti percaya satu sama lain dan pasti dari segi mekanik individual udah di atas rata-rata. Makanya mereka berani banget untuk melakukan scrapping berjauhan. Sementara dari Nichil nih yang masih Iya. agak cukup terjebak di area kampung dan sudah dikitari oleh beberapa player-player Onyx. Betul, yang sekarang dari Chill sudah mendengar ada step-step yang mendekati arahnya. Dan dari Onyx tahu juga, ini Nichil nggak jauh-jauh banget Nichil. Belum ketahuan tapi akhirnya dimajuin sama 3 orang sekaligus. Kali Nichil langsung dipulangkan di awal permainan. Dan tentu menjadi pukulan bagi tim GD di awal-awal kehilangan satu player mereka. Dan gua nggak melihat player-player atau manpower lainnya dari Genesis Dogma. Karena mereka split ke Dogs. Jauh banget splitnya. Padahal kalau yang gue pernah lihat mappingannya, memang dari Onyx itu nge-split Kampong dan juga Lakawi. Jadi gue Alright. kaget tadi waktu gue Nichil di Kampong, gue kaget. Maksudnya kayak Onyx kan selalu turun tuh dari zaman PMPL Thailand, mereka selalu turun di Kampong dan Lakawi. Nah Ini itu dia. Nichil kok masih berani turun di area Kampong? Apakah dia pengen coba loot and run gitu, kayak loot di pinggir-pinggir kabur atau gimana? Karena resikonya gede banget. Tapi yang dia lakukan itu adalah pergerakannya tuh jauh banget gitu loh. Kayak dia ngelutingnya agak ke dalam kampungnya gitu. Nah itu, Nggak pinggir-pinggir banget. Jadi ya sudah terjadi mau gimana lagi ya. Mungkin namanya juga Sanhok pertama. Ibaratnya masih coba-coba lah, coba-coba. coba-coba, masih mencari informasi. Dan di Quarry gue masih belum lihat sih. Adakah tim yang ngambil di Quarry. Karena sejauh mata memandang belum memantau juga. Ya kalau Quarry biasanya itu kalau sekarang ya, nggak jauh-jauh dari arahnya tim YG. Ege. Tim BN, berarti BN lagi main. BN itu seingat gue biasanya Cave, kalau untuk di tengah-tengah itu YG dan BTR. Kalau dari Painan tuh keluarnya cepat banget ke arah Quarry. Quarry. Tapi kan karena zona ke kiri. Ambil Hmm. potongan Alpha dan juga Charlie. Jadi harusnya tim-tim yang dari Quarry malah yang bergeser ke arah Painan. Ya, dan tim-tim dari Lakawi kampung yang bakal geser ke Quarry. Atau Betul. mungkin dari yang Bravo masuk ke Quarry. Tapi kalau kita lihat sekarang juga di tim-tim lain belum ada sih pertemuan-pertemuan lagi. Baru tadi aja satu player dari GD yang terculik. Dan kita belum melihat nih adanya indikasi-indikasi untuk melakukan healing atau seperti apa. Karena juga masih menit kelima, masih menit awal juga. Dan di kota-kota lain tidak ada clash. Jadi gue rasa ini akan menjadi Sunhawk yang cukup damai. Awal-awal. Berarti bisa dibilang semua tim benar-benar mempersiapkan Sunhawk dengan baik. Mereka mapping sedetail-detailnya dan mungkin tadi kayak ada beberapa lah tindakan-tindakan nekat yang dicoba gitu loh. Kayak coba-coba drop zone untuk mencari tahu apakah masih ada tim Onyx atau enggak gitu loh di kampung. Siapa tahu kan tebak-tebak manggis ya udah pindah kali ya siapa Iya, tahu gitu. Eh mungkin. main loh. Oh iya,
Oke, welcome to PMPLC Season 4 kali ini untuk seorang Yuhai yang akhirnya bergabung juga di roster BTR. Ya, dan diturunkan ya. Dan sebentar kalau kita lihat ternyata fight yang akhirnya mulai pecah. Ada pergerakan yang cukup nekat menurut gue dari seorang Tom. Tapi apik sekali dari V-Gaming. Dia benar-benar membackup pergerakan Tom. Ditembakin terus-menerus backup fire yang bertubi-tubi. Membuat Gatani ternyata nggak. Tuh nih ya, dia spray sedikit lebih lama. Itu tumbang sih Tom, tapi baik lagi hampir pernah cukup. Kali ini bakal ada seorang Nuzi. Spray ke arah depan, tapi dari bala bantuan tim VGM sudah merapat ke arah tim Infinity. Sekarang Infinity dalam bahaya karena Nuzi knocked out, menyisakan 3 player yang kali ini splitnya cukup jauh. Dimana bakal lihat dari Gotuni bakal coba cabut kali ini menggunakan baginya ke arah belakang, ke lower ground mengambil cover di balik batu. Tapi ada juga Mela yang keluar dari pertahanan, dapetin 2 bahkan dari tim VGM kali ini. Gila, ini kayak film horor loh, asli. Kita nembakin satu, dia komit ke satu arah, tiba-tiba di belakang ada lagi, tahu-tahu nongol lagi, tahu-tahu ada lagi. Jadi kayak ini crossfire-nya benar-benar luar biasa banget menurut gue setup dari kedua tim ini. Tapi ternyata Gatani sudah mulai menangkap satu player di depan sana, dilempar sebuah granat tapi belum connect. Timing hampir saja, tapi Tuan masih berhasil untuk menghindar jump shoot yang ternyata gagal. Gatani berhasil melakukan counter dengan UMP Gaming badinya dan ternyata kali ini malah V Gaming yang bonyok. Betul. Tadi dari V-Gaming yang mengambil keuntungan di awal-awal dengan knocker, dengan satu play yang cukup baik ya knocker di awal-awal. Sekarang malah tinggal menyisakan seorang Porsche yang langsung nyemplung ke laut. Coba untuk menyelamatkan placement point di mana dari Infinity lagi mencari nih player terakhir. Yang tadi sempat nge-knockin player-player kita kemana nih? Berenang ke arah mana? Tapi Infinity tidak menang tanpa adanya luka juga. Karena sekarang mereka kehilangan satu player mereka di awal permainan. Yes. Nuzi lagi, bintangnya mereka. Itu dia, abang-abangannya Infinity ya. Iya. Pandu. Kalau ada masalah, panggil abang-abang. Abangnya, Nuzi. Alright, dan kalau kita lihat dari Porsche ya, yang masih bisa ya berenang lah ya. Harusnya dia masih bisa menghindar. Cuman kalau diangkat kepala nih, ini adalah momennya nih. Biasanya bakal langsung diincar dan ditembakin. Bahkan airnya udah mulai masuk tuh ke paru-paru. Blue Zone-nya juga mau bunuh diri. Suicide kah? Dia mau tumbang sama Blue Zone daripada ngasih poin ke tim lain. Itu menurut gue strategi yang cukup wajar. Apalagi dengan dia tahu bahwa this is the end. Dia nggak bisa healing di air. Dia juga termakan oleh Blue Zone. Zona pun jauh dari dia. Ya, mending gue tumbang sama Blue Zone, gak ngasih poin ke tim lain. Alright, dan akhirnya Force tenggelam sudah mengoyo-ngoyo di air. It's the end of V-Gaming dan bergeser ke arah Vase Clan di bagian sebuah jembatan. Korpai tertangkap lagi dan untuk Mr. Five nampaknya akan berusaha untuk melakukan misi penyelamatan ke atas sana. Ini area sekitaran Painan juga pastinya dan ada beberapa obstacle yang pastinya masih bisa dimanfaatkan. Sementara dari bukit seberang Bigetron Red Aliens ada 4 rifles. Betul, kita bakal lihat ini tampaknya semua tim dengan zona yang pindah ke arah kiri. Sudah mulai ada tim-tim yang bertemu kali ini saling melihat, mungkin bahkan saling memberikan sedikit tembak-tembakan peringatan. Seperti BTR yang kali ini shifting kali ke arah fase. Tadi kan mereka lebih ke arah center dari bukitnya, nyebar. Dengan mereka udah tahu ada target di depan mereka, yaitu Vase Clan yang tadi nyebrang jembatan. Sekarang mereka langsung nge-shift prioritas mereka, meninggalkan sisi belakang dan lebih fokus ke arah depan. Ya benar, itu adalah decision making yang wise juga harusnya, wise decision karena balik lagi harus kita lakukan adalah objektif gameplay kali ini. Dimana spread out yang masih cukup menjauh satu sama lain dari Bigetron Red Aliens cukup menarik juga dan jumper. Kita bisa ngelihat sudah mulai bergerak di bagian atas tapi Yuhai tertangkap. Iya, tertangkap oleh Vase Clan yang tadi ada di bagian low ground. Mungkin dari Yuhai tadi kelihatan lagi ngepron atau lagi kebuka badan dan langsung diincar. Tapi dia dari Kit bakal mendekat juga ke arah tim GD di mana mereka lagi mengisi area-area sekitar cave. Yes, dan suara motor dari seorang Kit harusnya terdengar sangat jelas oleh seorang Booms masih belum ditembak. Begitu disiplin dari seorang Booms memegang barrelnya masih menunggu timing dan momentum dan DZZ. Sebuah granat yang dimasak dengan matang akan dilontarkan ke arah depan tapi ternyata belum cukup. Angle lemparan dari granatnya nggak sampai ke seorang Kit tapi ternyata atraksinya gagal ya. Iya. Itu bakal lihat kayak ini dengan Booms yang lempar bom boom depan mukanya dari seorang Kit tapi nggak mengenai damage-nya. Ini informasi bagi tim Secret bahwa ada tim lain yang sudah menghinggapi area ini. Tapi ternyata lagi liatin ke arah GD ada Onyx yang juga bermunculan kali ini dengan 3 player yang masih bertahan hingga zona kita kedua. Yap, dan ternyata slow passive gameplay antara dua tim tersebut masih berada di bagian blue zone-nya juga dan masih cukup jauh pergerakannya 500 meter untuk menuju ke play zone berikutnya dan ini agak PR berat juga menurut gue kalau misalkan mereka harus fight di zona-zona seperti ini tapi Booms mungkin akan sedikit retreat tarik mundur tapi ternyata enggak
Moose masih dengan sabar nungguin kedatangan dari tim Secret, memantau dari kejauhan juga terpantau. Itu dia jumper bakal langsung ditembakin begitu saja, tapi miss the shot. What happened, Booms? Keraguan yang dimiliki, tapi ternyata tembakan berikutnya berhasil menumbangkan seorang jumper. Dan di sisi reload sedikit dan Fredo masih belum bisa ditumbangkan, tapi ternyata counter dari Fredo membuat Booms yang harus ter-take down. Betul, sayang sekali dari seorang Boom sedikit sulit untuk di backup. Tapi kalian dari Star dan kawan-kawan tinggal berdua, Daybot masih bertahan juga. Dan kalau biasa kita lihat GD, biasa sih mereka melakukan healing. Gue nggak tahu jumlah healing yang mereka pegang saat ini, detik ini itu berapa. Karena dari Star masih ada di bagian blue zone. Ya, dan tadi cuman ada 7 doang kalau gue lihat ya dari kantongnya si Satar. Tapi kalau Daybot kita lihat berpisah cukup jauh. 8. 8. Oh, belum 15. belum disetorin Belum berarti. setoran, tapi sayang banget nih kalau sampai dari tim GD kehilangan kesempatan melakukan healing. Karena 15 healing pun lumayan loh, mungkin bisa bawa ke nomor 7, nomor 6 kalau timingnya pas di momen-momen akhir pakainya. Ya, itu dia benar-benar. Dan bahayanya di sini juga kalau kita lihat dari area sekitaran GD itu nggak cuma ada tim Secret, itu juga ada Onyx yang berada di bayang-bayang masa lalu mereka. Jadi gue rasa nih ya, tim-tim yang main di bagian kanan, dia tahu nih jalur-jalur rotasi healer-healer tuh di mana aja. Betul, tapi Disisirin. iya disisirin, itu dia yang gue bilang. Karena meta healing begitu kuat, Iya, tim-tim mulai ngebentuk cara kita nge-counter gimana, anti healing jadi ya. antidotnya ya dicari. Antidotnya. Waduh, ini bahaya banget sih. Dan kalau kita lihat juga dari tim Secret kayaknya bakal meninggalkan saja tim Genesis Dogma. Dan menarik ketika kita lihat ada Fredo nih akhirnya dimainkan. Tadi Irangel juga dimainkan, cuman kan di week 1 kita nggak lihat adanya Fredo. Berarti Fredo ini ngegantiin iShots. Iya, iShots. Ya benar iShots. kali ini. Karena biasanya dari tim TS dia punya roster cukup luas kan. Banyak dia. Ada 5-6 ya? 5 deh kayaknya 5 pemain. 5. Lupa deh. Pokoknya yang gue inget tuh ada 2 player dari Yudu ya kan, si Jumper sama Fredo. Terus ada iShots orang lamanya, ada Betul. Metoy orang lamanya, Kit yang baru dari Todak. 5 dong berarti. 5 berarti ya. 5. Tapi mereka sering tuker-tukeran juga. Tergantung dengan mungkin mapnya dan juga performanya. Tapi sementara kita ngomongin performa, ini di DX yang pada Super Weekend pertama mendapatkan peringkat puncak kali ini. Tapi di Sunhawk kali ini langsung terpantau dan ditumbangkan hampir 2 player mereka di awal permainan DX. Kehilangan Rabis, hampir kehilangan Duke. Itu menjadi pukulan keras juga. Tapi sembari Jasper asik-asik spray down. Ada Frankie yang mulai mantau dari high ground. Wah, ini bakal menjadi posisi yang sulit dari Xavier itu sendiri juga. Dan lagi-lagi kita melihat ada tim yang bermain di blue zone. Ada apa dengan Sunhawk kali ini? Semuanya kayak ragu-ragu untuk masuk ke dalam zona. Mereka semua berusaha buat nyisir bagian luar. Kayaknya takut ke backstep sama healer-healer gak sih? Kayaknya iya deh, mereka takut ke backstep sama healer. Dan toh kali ini juga di zona kedua, itu nggak sakit zonanya. Kita pakai bandage sama pakai full boost pun nutup sih. Jadi kayak masih bisa nebe lah ya. Iya, bisa ada TB, bisa make a play juga, bisa menggunakan blue zone sebagai opsi untuk nge-flank. Tapi tampaknya dari Frankie, dengan dia mengambil satu rumah di atas high ground, dia membuka vision cukup luas juga bagi timnya. Dan sekarang sudah menandakan bahwa MSC coba untuk nge-flank ke arah luar, tapi malah bertemu dengan Infinity yang siap untuk bertempur juga. Oh my god, Logan dan Mela kali ini siap menyambut dengan hangat ke arah MS Chonburi. Dari Pops akan menembak ke arah depan, tapi miss the shot. Logan yang berhasil mendapatkan seorang Pops kali ini. Bakal langsung dihantam begitu saja. Dan ternyata keputusan yang buruk mungkin untuk MS Chonburi membuat mereka harus kehilangan 2 punggawanya. Betul, pengen nge-flank malah tertangkap sama tim lain kali ini. Pengennya perang malah menuju ke third party. Nah itu dia, ketangkep basah ternyata Iya. ya kan. Dan kalau kita lihat dari Frankie juga masih berusaha untuk mengulur waktu. Mungkin menangkap lagi-lagi Ponzai di depan sana. What happened with MS Chonburi di Sunhawk kali ini? Rontok satu persatu dan juga Onyx rata. Oke, Onyx juga rata belum rata kayak pulang ke arah lobby. satu doang ya? player, tapi ini dia NFT. Kali ini mulai terpantau juga tim yang pasti juga mewakili Indonesia. Tim yang perlu kita dukung juga secara maksimal untuk dapetin poin-poin lebih kali ini. Ya, dan bahkan di Elimination Feeds-nya kita melihat ada sebuah momen yang mungkin tidak kita inginkan. Ada Bigatron yang bertemu dengan RRQ. Tapi dari NFT kali ini benar-benar memotong dan menahan pergerakan dari Onyx. Gimana caranya supaya tidak bisa masuk ke dalam zona. Bahkan Swavel sempat-sempatnya melakukan setup smoke untuk melakukan unboxing ke arah kotak dari Onyx. Betul, tapi feeling gue, NFT kan turun di Mongnai, pojokan atas. Tiba-tiba udah nyampe ke arah sini, kayaknya mereka healing deh.
Kayak mereka bisa healing sih kalau mereka nge-clear Mongnai, dapetin Bravo, nge-clear Lakawi lagi dan coba cari healing sebaik mungkin itu bisa mereka healing kali ini. Ya, itu dia. Jadi masih ada beberapa option-option yang mungkin akan terjadi atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Karena ini nggak ketebak nih. Ini masih belum kita bisa lihat seperti apa kesimpulannya. Dimana banyak sekali unik gameplay yang terjadi. Slow gameplay bahkan Infinity dengan motor. Betul. Bermain di bagian blue zone juga. Jasper apalagi? Last player standing masih ada di bagian blue zone dan masih bertahan menghadapi Infinity. Ini bener-bener game yang wah di luar dugaan gue sih. Timnya bener-bener galak dan bahkan Infinity sudah bersiap untuk healing. Logan udah pegang 13 first aid. Nah itu dia, Mela dan Logan kali ini bakal diutus untuk mencari seorang last man standing. Jasper what happened sedikit bengong dan wow. MS Chonburi pun dipulangkan. Ini ada harta karun nggak? Kalau kita lihat. Wih banyak tuh. Banyak. Tiga. Ada lah ya. Tiga lumayan, tiga tuh lumayan. Tapi kita bakal lihat tampakan dari YG bertemu dengan tim NFT yang kali ini langsung menggunakan Kup RB untuk rotasi tepat di depan tim YG. Yang langsung lewati tapi dua pemain NFT ada di sisi belakang. Mungkin bersiap untuk melakukan healing juga. Banyak banget yang healing berarti. Cuman healingnya itu nggak cuman pasif, mereka bener-bener kayak berusaha aktif gitu kan. Kayak berusaha untuk nyisir, nyari-nyari lagi dan oh my god ini dia. Apakah akan terjadi, apakah akan bertemu NFT dengan RRQ? Harusnya terdengar. Dari dua pemain RRQ yang nge-split ke arah bawah. Sudah bertemu juga dengan tim NFT yang menggunakan Kup RB. Harusnya kendaraan terdengar sih. Dan ini dia GD dari bot bakal rotasi tepat di depan tim TS. Tapi dari bot tertangkap kali dan langsung ditumbangkan. Kayaknya dari Star udah healing karena dia ada di blue zone. Oke. Udah dapetin setoran ya harusnya dari player-player GD juga. Dan dari Fredo siap nih. Dia udah siap banget buat nangkepin player-player yang bakal masuk dari blue zone. Ini kayaknya visi atau objektivitas dari tim itu tuh nahan player-player yang bakal masuk gak sih dari luar? Betul. Coba buying time untuk ngerusuhin tim-tim yang sekiranya nantinya akan masuk ke area blue zone dengan metode healing. Itu juga ini dia nih, Mela. Mela udah megang satu first aid jaga-jaga dan sekaligus juga dia pengen nyayur ke arah tim-tim yang ada di sisi belakang. Ini udah kelihatan tuh ya, ada di Xavier juga yang masih bermain di bagian blue zone ya. Wow, ini menarik banget. Ini lucu banget menurut gue. Dan dari YG ternyata memantau keberadaan dari RRQ di belakang sana. Nerpeko kayaknya lagi bleeding out, tapi itu harusnya bleeding out yang pertama. Tapi satu player dari YG, Aka, sudah mulai bergerak begitu cepat. Langsung maju seorang diri, percaya diri banget, pede banget. Dan Mela yang masih nungguin aja, ini dia nih. Mangsa gue nih. Ini momennya nih, ini momennya. Ayo dong. Ayo dong keluar. Mela mulai bersabar kali ini mulai pelan-pelan berdiri jongkok dan spray ke arah Rabi sampai terbuka. Tapi sayang sekali dengan jarak begitu jauh pelurunya ada delay dan sedikit susah untuk dapetin targetnya. Yap, masih miss the shot juga dan Ravenclaw masih berusaha untuk menembaki ke arah player-player NFT. NFT ini kayak belut loh kalau kita lihat pergerakannya dari tadi. Nyelip-nyelip aja. Iya kan? Sana sini, pokoknya terobos dulu aja. Soalnya dia punya vehicle, jadi pergerakannya bisa enak banget ke sana kemari. Tapi ternyata akhirnya tertangkap juga oleh BTR dan juga Face Clan player-player dari NFT. Betul, kita bakal lihat ini zona kembali shifting menuju ke arah, harusnya ke arah dekat dengan jembatan. Dan tim-tim yang belum masuk ke arah zona sudah mulai terpantau berlari dan lagi-lagi Sunhawk. Tanpa kendaraan, mengerikan ini pergerakannya. Makanya, ini nih, bisa lihat ini slow banget sih. 19 menit loh Flo. Ya, masih 14 tim, bayangin. Tapi cukup banyak player yang udah last man standing. Tinggal 2 player lagi. Dan pasti menggunakan healing untuk bertahan selama mungkin di zona kali ini. Ya, sejauh mata memandang nih masih 4 tim ya yang biru-biru nyala mati. Jadi bisa kelihatan yang masih bertahan di bagian blue zone-nya siapa aja. Namun kali ini, RRQ nampaknya harus tertangkap oleh player-player Vampire. Mort terpantau dan semuanya rata dipulangkan begitu saja. Ya, terlalu terbuka mereka di tengah-tengah jalanan dan memang zona itu mental dari arah mereka. Dan mereka gak bisa kemana-mana selain posisi tersebut. Lah itu YG, lah lewat begitu aja. Tapi lihat, persebaran dari VPE begitu rapih menjaga ujung dari circle-nya. Gila ini YG. Buset, itu nekat banget dia naik motor YOLO movement banget dan juga Aka. Benar-benar YOLO banget, ini benar-benar di alam liar ya. Iya. Jadi pergerakannya liar aja. Begitu terbuka langsung di take down juga dan sekarang dari VPE sudah mengantongi total 4 elimination di awal permainan. Di lain sisi dia bakal kayaknya juga dari Face Clan. Sudah mulai terpantau dekat dengan tim TS juga berseberangan dan dipisahkan oleh perbukitan dan kayak ini 12 tim tersisa masuk ke zona kita yang kelima. Ini cukup banyak tim yang masih bertahan. Apalagi kita lihat tim-tim yang utuh itu masih cukup banyak. Ada 4Rivals, APG, Geek Farm, BTR dan kawan-kawan semua. Benar banget dan kita lihat banyak tim yang nampaknya udah mendapatkan tempat cukup nyaman dan Face Clan kali ini lagi-lagi mendapatkan zonanya dan
BTR mungkin punya PR kali ini untuk bisa meretake area dari FaZe Clan. Ini kalau misalkan BTR bisa dapetin compound milik FaZe Clan, itu akan menjadi kemenangan besar sih. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim BTR. Tampaknya mereka nggak terburu-buru maju juga. Toh di depan juga itu lower ground, nggak mungkin diisi oleh tim lain. Dan mereka bakal coba untuk fokus ke arah-arah angle tembak dulu dari FaZe Clan. Dengan komponen mereka sudah kuasai, tinggal berdiam diri, tinggal nyayur ke arah BTR di mana Zuxi di knockdown. Tapi trading yang begitu baik dari seorang Yuhai Boy menumbangkan Korpai kali ini. Yes, refract dan masih bisa menyelamatkan kawannya. Zuxi masih bisa melakukan penyeberangan, jembatan smokes juga sudah di pop out. Dan kali ini Yuhai berusaha untuk mengcover teman-temannya dengan mengelock angle ke arah FaZe Clan di belakang sana juga. Dan pelan-pelan Bigetron Red Alliance sudah mendapatkan touchdown ke dalam play zone-nya Vintores di depan sana. Kena headshot. Tapi ternyata belum cukup satu peluru untuk menumbangkan Vintores. Oh, tapi Luxi terlalu terbuka. Sekarang dari VPE bakal coba fight dengan tim BTR juga di mana satu player mereka Luxi di take down. Zuxi juga tertumbangkan dan tinggal menyisakan 2 member dari tim BTR untuk bertahan kali ini. VPE tampaknya benar-benar nyayur kiri dan kanan, tapi mereka juga punya PR untuk maju ke arah zona. Betul sekali. Semuanya udah mulai pecah perangnya mengingat ini zona ke-6, fase ke-6. Mau nggak mau mereka akan terkikis secara massal juga. Dan lagi-lagi dari tim Secret yang sudah mulai memantau ke arah Geek Fam, ditembakin terus-menerus tapi masih belum mendapatkan hasil. Dan Miracle tertangkap. 2 player satu persatu dari Geek Fam pun tertumbang. Tapi Kid juga butuh penyelamatan kali ini. Jumper bahkan berusaha untuk merapat kembali ke arah seorang Kid. Ya, kita bakal lihat seperti juga dari seorang Damrut ke arah depan dan bahkan Geek Farm sudah mengantongi total 6 eliminasi. Tinggal maksimalkan placement point mereka kali ini. Dari tim-tim yang bertanding, tampaknya satu persatu player mulai berjatuhan, satu persatu tim mulai berguguran juga. Memasuki zona kita yang ke-6 yang kembali mendonat kali ini. Ya, terkikis secara massal ya bisa kita lihat dan wow, open field. Well, ini akan menjadi hal yang menarik juga. Bahkan tim Secret, Metoid, last man standing yang mungkin masih bisa menyelamatkan kawannya. Jumper karena FaZe Clan terus-menerus nyayur. Motong rotasi dari tim Secret, ditahan habis-habisan, menjaga bagian bibir zonanya. Dan better, kayaknya dia punya jalan untuk bisa masuk ke dalam sepertinya. Asalkan dia tidak dipotong, tapi ternyata Onyx kali ini yang bermain di bagian utara sudah mendapatkan beberapa elimination. Enak banget, itu open. Angle shotnya begitu terbuka dan Sky Only tinggal menahan aja pergerakan dari Four Rifles. Red nih bakal kesulitan nih. Kalau misalkan dia mau nyebrang, dia butuh jembatan smoke yang tebel banget. Betul, ini butuh jembatan smoke yang tebel banget, tapi kita bakal lihat dari Four Rifles tampaknya Red bakal berlari, tapi tertangkap juga oleh seorang Sembai yang langsung mensecure poin eliminasinya. Tapi dari 2 player lagi yang bertahan tampaknya cukup kesulitan juga. Geek Fam pun akhirnya termakan oleh Blue Zone dan ditumbangkan di posisi ke-10 tapi membawa 7 poin eliminasi. Ya, itu dia. Masih bisa mendapatkan pulang poin, seenggaknya membawa pulang poin. Dan Playzone sudah mulai turut andil. Kali ini satu persatu player sudah mulai tumbang dan Ryzen berhasil untuk mendapatkan seorang Korpai. NFT menyisakan Swavel seorang diri saja, tapi sepertinya perpecahan atau pergesekan dari FaZe Clan dan BTR terus-menerus terjadi. Nice try untuk NFT membawa pulang poin dan beberapa elimination juga. For Rivals, pemburu pun tidak bisa bergerak lagi. Ini FaZe Clan mendapatkan posisi terenak sih menurut gue untuk sementara waktu. Betul, dari tadi mereka nggak bergerak, itu compound yang begitu enak, tapi kali ini kita bakal lihat mereka harus bergeser keluar dan tepat depan mereka ada 4 pemain dari BTR yang sudah siap untuk menyambut tim FaZe Clan. Tinggal menyisakan seorang Mr. Five kali ini. Di sini BTR tampaknya sangat diuntungkan dengan zona yang mental ke arah mereka. Itu dengan 4 player mereka juga, tapi Luxi dalam posisi knocked out kali ini perlu diselamatkan secepatnya. Sementara itu dari tim Secret ditumbangkan juga, lemparan granat ke dalam arah rumah dari FaZe Clan. Mr. Five hampir tertumbangkan tapi belum sampai knocked out. Alright, dan FaZe Clan menyisakan Mr. Five seorang diri saja, tapi masalahnya Blue Zone-nya udah cukup sakit. What? Onyx Sky Only masih bisa memotong pergerakan dari seorang Ryzen yang sedang melakukan penyeberangan di depan sana, terspot begitu saja. Dan harusnya masih ada beberapa obstacle yang bisa dimanfaatkan. Dan kenapa granat dari Mr. Five kena Tony K? Nggak tahu tadi ya, nggak tahu. Mungkin dia tadi mau lempar ke arah luar, dikira BTR maju ke arah depan dan akhirnya malah mantul ke frame kaca. Tapi sementara kita bakal lihat ya, Star seorang diri bertahan masuk top 5 lagi. Ini survivability dari seorang Star. Jangan dipertanyakan lagi dah. Luar biasa kalau di Sunhawk. Wah gila banget, dia udah berlatih ya abis-abisan. Lone survivor dari Genesis Dogma berarti top 5 untuk tim Indonesia. Ada BTR dan juga Genesis Dogma, tapi Sembai masih bertahan. Last man standing, timpukan utilities is real kali ini. Granat dari Ryzen nih bos. Super Manggis is real dan Sembai sepertinya sudah mulai tertekan oleh Blue Zone-nya. Harus keluar mau tidak mau dan itu dia close combat terjadi jump shoot. Onyx dipulangkan oleh Bigetron Red Alliance. Betul, Star dengan sabar menunggu momennya tapi tampaknya terlalu sabar dan ketahuan oleh
tim BTR. 2 tim tersisa, Infinity melakukan healing, dan BTR ada dalam zona dengan sangat nyaman, tinggal bersabar aja. Kaget, siapa itu yang nembak? Di mana Kak Infinity? Apakah kalian melihat Infinity? Ayo sebut di mana? Di mana? Lebih kencang. Saya tidak. Oh, ternyata di sini jauh banget. Di Kemalva. Kemalva, alright. Alright, kali ini dari tim Infinity, tapi baik lagi mereka nggak pulang hanya dengan placement point. 6 elimination kantongi, hashtag 2 placement didapati, berarti 18 poin untuk tim Infinity. Lihat, seneng banget Logan. Mukanya, kok mirip Ryzen sih mukanya dari sini? Sekilas ya? Iya. Oh enggak. Oh, poninya udah digitin, enggak mirip. Pas- Tuh, mirip tuh. Tuh. Ini Ryzen nih dengan kearifan Thailand. Oke. Lihat, dia semangat banget tuh nge-healing. Ayo kita lihat perjuangan dari Logan. Ayo Logan, Ayo. udah cukup. Ih, masih ada loh. Dia first aid-nya taruh di mana? Oh di lantai, digeletakin. Oh, pintar sekali. Ada bekal ya. Dia bawa bekal banyak banget ternyata Logan. Iya, ini bekalnya banyak, tapi Logan udah cukup Logan. Udah yuk, pulang yuk. Yuk pulang yuk. Yuk. Pulang Nggak yuk. mau, masih mau healing. Bentar Ayo. lagi. Ayo mandi yuk. Tapi Logan dengan healing terakhirnya kali ini bakal tumbang dan winner chicken dinner untuk tim Bigetron RA di game kita yang kedua. Yes, dan membawa elimination yang cukup banyak. 10. 10 elimination. Berarti